Bab 04 membuat kamar panggung. Keruncung-keruncung. Sate-sate. Seru penjual sate keliling sambil mendorong rombong gerobak. Kok ada orang jual sate, Bu? Tanya Hamim. Kadang-kadang, penjual sate keliling lewat gang ini, Mas. Mentok ya rumah kita. Jawab sang ibu. Hamim beranjak bangun lalu berjalan ke teras rumah. Sate, Pak. Seru Hamim. Berapa, Mas? Tanya penjual sate. Berapa harga sate kambing 10 tusuknya? Tanya Hamim. 15.000, kalau sate ayam 10.000. Jawab penjual sate. Beli sate kambing 10 tusuk, sama ayam 30 tusuk. Sama lontong 5.000, Pak. Jawab Hamim. Siap, ditunggu sebentar, Mas. Kata penjual sate. Mas Hamim punya uang, kok banyak sekali beli satenya? Tanya sang ibu. Ada, Bu. Ini ibu tak kasih uang 300.000 buat beli beras sama belanja lauk pauk. Kata Hamim. Alhamdulillah, terima kasih ya, Mas. Ibu tak beli beras sebentar, mumpung masih buka tokonya. Habis ini ibu masak nasi, biar makan sate ada nasinya nanti. Kata sang ibu. Iya, Bu. Jawab Hamim kemudian membuka amplop tebal pemberian Pak Dirman kontraktor. Subhanallah, banyak sekali uang pemberian Pak Dirman ini. 1, 2, 3. Alhamdulillah, 2.500.000. Aku punya uang 3.500.000 lebih semuanya. Gumam Hamim. Ini, Mas, satenya. Kata penjual sate sambil menyodorkan kantong plastik. Iya, Pak. Ini uangnya. Kata Hamim menyodorkan selembar uang 50.000. Terima kasih, Mas. Kata penjual sate. Sama-sama, Pak. Jawab Hamim. Alhamdulillah, ibu bisa belanja beli minyak goreng sama beras dan lainnya. Gumam Ibu Maria sambil duduk di depan TV. Tadi ibu bingung, Mas. Token pulsa listrik juga mau habis. Kata sang ibu. Ibu makan dulu ya. Ini sate ayam dan lontongnya. Hamim beli sate ini membelikan ibu. Kata Hamim. Iya, Mas. Bapakmu mana? Tanya sang ibu. Beli rokok, Bu. Jawab Hamim. Bapakmu nggak punya uang kok beli rokok. Sahut sang ibu. Tadi, Hamim kasih uang 100.000, Bu. Kata Hamim. Bapakmu punya uang. Ya pulang subuh nanti. Paling ke warkop Pagito. Ngopi sambil pasang nomor judi online. Sahut sang ibu sambil makan sate. Adik mana, Bu? Tanya Hamim. Adikmu tidur dari jam 8 tadi. Mungkin kelelahan. Sepulang sekolah main pulang maghrib. Jawab sang ibu. Setelah makan sate bersama ibunya, Hamim tertidur di atas tikar butut di depan TV hitam putih. Malam merambat perlahan. Gelap kian pekat, dan dingin mulai terasa menusuk tulang. Di dalam rumah kubuk warisan, Hamim dan ibunya terlelap dalam bahagia. Azan subuh terdengar berkumandang dari masjid desa yang agak jauh. Ibu Maria terbangun lalu duduk di samping Hamim anaknya. Mas, gak sholat subuh. Sudah azan. Ujar sang ibu. Iya, Bu. Jawab Hamim kemudian bangun, lalu wudhu di sumur belakang dapur. Setelah itu, Hamim sholat di tempat pesolatan di samping dapur. Selesai sholat, Hamim kembali tidur di depan TV kuno. Hamim, bangun nak, sarapan dulu. Sudah jam 8 pagi. Ini ibu masak sayur lodeh sama ayam goreng dan telur dada. Seru sang ibu. Iya, Bu. Jawab Hamim kemudian bangun lalu mandi. Selesai mandi, Hamim mengambil nasi dan sayur lodeh, serta paha ayam goreng. Lalu menikmati makan di belakang dapur, sambil melihat kebun belakang rumah. Bu, itu pohon bambu milik siapa? Tanya Mubin. Ya, milik kita, Mas. Kakekmu dulu yang menanam. Jawab sang ibu. Gersang gitu, Bu. Kebun belakang rumah kita. Hanya ada pohon bambu semua. Kotor lagi. Kata Hamim sambil makan. Iya, Mas. Gak ada yang mau merawat kebun. Sahut sang ibu. Banyak sekali, Bu, pohon bambunya. Apa boleh Hamim tebang? Tanya Hamim. Boleh. Rencana ibu mau menyuruh bapakmu untuk menebang semuanya. Biar daunnya gak mengotori rumah dan genting. Lagian gak ada manfaatnya. Kotor sih iya. Jawab sang ibu dari dalam dapur berdinding ayaman bambu.
Kalau kebun yang sebelah pohon bambu itu, milik siapa, Bu? Yang luas itu. Tanya Hamim. Milik Pak Kepala Desa, Mas. Luasnya hampir 1 hektare. Ibu dengar sih, katanya dijual. Tapi gak laku-laku. Jawab sang ibu. Kenapa gak laku-laku? Ujar Hamim. Yang ibu dengar dari tetangga waktu belanja. Karena akses jalannya kecil hanya cukup motor saja. Kecuali rumah kita dibeli sekalian, baru bisa ada akses jalan untuk mobil. Kedua, gak laku-laku tanah itu, karena tanahnya mempet dengan kuburan umum. Jawab sang ibu. Luas ya, Bu, 1 hektare itu. Kata Hamim. Iya luas lah, Mas. Sahut sang ibu. Nanti, kalau Hamim punya uang, tak beli sendiri, Bu. Kata Hamim polos. Hehehe, kamu itu, Mas, ngelantur. Sahut Ibu Maria sambil cuci piring. Mahal, Mas, katanya tetangga itu, dijual 2 miliar. Uang dari mana sebanyak itu? Sambung sang ibu. Sudah, Bu, makannya. Kenyang. Di rumah ada gergaji, Bu. Ujar Hamim. Gak punya, Mas, jawab sang ibu. Barang ada? Tanya Hamim. Gak ada juga. Buat apa kamu? Tanya sang ibu. Buat motong pohon bambu. Mau tak bikin kandang ayam sama kandang burung merpati? Jawab Hamim. Emang kamu bisa apa? Menebang pohon bambu? Tanya sang ibu. Bisa, Bu? Ya sudah, Bu. Hamim tak beli di toko galangan. Kata Hamim. Naik sepeda ontel milik bapakmu itu, kalau ke galangan. Di perempatan situ ada toko galangan besar. Kata sang ibu. Baiklah, Bu. Jawab Hamim kemudian mengambil uang secukupnya lalu pergi. Sesampai di toko galangan, Hamim membeli gergaji, parang, pisau, paku beberapa ukuran, tang juga obeng dan 2 hama ukuran sedang dan kecil. Hamim juga membeli cangkul, sekrop dan linggi serta catut. Sesampai di rumah, Hamim memarkir sepeda ontel di teras, lalu ke kebun belakang rumah lewat samping. Bu, lagi ngapain? Tanya Hamim. Nyuci bajunya adikmu dan bajunya bapakmu. Jawab sang ibu. Kalau selesai cuci baju, Hamim bikinin kopi ya, Bu. Ujar Hamim. Iya, Mas. Sekarang saja ibu bikinin kopi. Kata sang ibu. Satu persatu Hamim memotong bumbu yang banyak durinya dengan gergaji, juga parang yang baru dibeli. Setelah memotong 10 batang pohon bambu, Hamim keluar lagi untuk membeli pasir beberapa karung. Juga sedikit batu bata dan semen beberapa kantong plastik, serta asbes. Tak lama kemudian sebuah motor Fukuda mengantar pesanan Hamim dan diturunkan di halaman rumah. Hamim, mau bikin apa? Kok beli asbes segala? Pasir sama batu bata dan semen. Tanya Pak Slamet bapaknya yang baru bangun tidur. Mau bikin kamar panggung, Pak. Di rumah kamarnya cuma ada 3. Anak bapak banyaknya 4. Kata Hamim. Mau bikin di sebelah mana? Tanya Pak Slamet. Di samping rumah, Pak. Dekat kuburan. Jawab Hamim. Emang, kamu bisa apa? Bikin kamar panggung? Tanya sang bapak. Bisa, Pak. Kan Hamim sering bantu bikin kamar panggung di pondok. Jawab Hamim. Ya sudah. Habis ini bapak bantu. Bapak tak makan dulu. Jawab sang bapak. Iya, Pak. Jawab Hamim. Sambil makan di dapur, Pak Somet berkata lirih. Hamim itu di pondok pesantren jarang dikirim uang, kok pulang-pulang banyak uangnya ya? Semalam Hamim cerita. Dikasih uang Gus Resa, anaknya Kiai Basori. Sama dikasih uang Pak Kiai. Barusan Hamim beli berbagai peralatan untuk motong bambu. Bapak bantu Hamim memotong bambu, daripada bapak kelayapan gak jelas. Sahut Ibu Maria. Iya, tak makan dulu. Katanya mau bikin kamar panggung di samping kanan rumah. Hamim sudah beli asbes. Kata Pak Slamet. Ya bapak bantu. Kata Ibu Maria. Iya. Sahut Pak Slamet. Assalamualaikum. Ucap Andi kakaknya Hamim yang kedua baru pulang sekolah. Waalaikumsalam. Jawab Ibu Maria. Masak apa, Bu? Kok bapak sampai nambah makannya? Tanya Andi. Masak sayur lodeh. Lauk ayam goreng. Ganti baju dulu, terus makan. Ujar Ibu Maria. Iya, Bu. Siap.
Jawab Andik. Habis makan, kamu bantu Hamin adikmu bikin kamar panggung di samping rumah. Perintah Ibu Maria. Iya, Bu. Siap. Ibu bikin apa itu? Ujar Andik. Bikin kopi untuk bapakmu. Jawab sang ibu. Sekalian aku bikinin ya. Ujar Andik. Iya, ini sudah ibu bikinin sekalian. Kata sang ibu. Siang itu, Hamin membuat kamar panggung dari bambu dibantu oleh bapak dan kakaknya. Sore itu juga, kamar panggung terbuat dari bambu telah selesai walau belum sempurna. Gus Hamin. Panggil kakaknya menggoda. Iya, Mas. Sahut Hamin. Dalam kamar, dikasih kertas koran, lalu dilem di dinding bambu. Biar angin tidak masuk ke kamar. Kalau angin masuk kamar, bisa dingin hawanya. Kata Andik. Iya, Mas. Besok beli lem Raja Wali sama kertas koran. Jawab Hamin. Andik, hampir maghrib. Ayo mandi. Gantian. Kata Ibu Maria. Iya, Bu. Sebentar. Ngabisin rokok dulu. Jawab Andik. Selesai sholat Isya dan makan malam, Hamin merebahkan badannya di atas tikar butut, di depan TV karena kelelahan. Assalamualaikum. Ujar Ririn sepulang kerja lembur di pabrik. Waalaikumsalam. Jawab Ibu Maria. Ini Bu, kue terang bulan dan martabak. Loh, masih sore Gusnya sudah tidur. Kata Ririn. Capai, seharian bikin kamar panggung di sebelah rumah. Sahut sang ibu. Ini Bu, tak kasih uang buat belanja. Yang 100.000 ini buat bapak beli rokok. Ujar Ririn. Habis gajian, kamu? Tanya sang ibu. Iya, Bu. Lumayan lemburannya agak banyak. Jawab Ririn langsung mandi di dapur. Setelah mandi, Ririn ganti baju lalu pamit. Bu, mau keluar sebentar? Malam mingguan. Pamit Ririn. Iya, jangan malam-malam. Gak baik. Sahut sang ibu. Iya, Bu. Assalamualaikum. Seru Ririn. Waalaikumsalam. Jawab sang ibu. Pagi yang cerah secerah senyum istri muda. Hamin. Hamin. Panggil sang ibu. Iya, Bu. Jawab Hamin. Ayo Bagun. Ini ibu belikan sarapan nasi pecel. Kata sang ibu. Iya, Bu. Jawab Hamin kemudian bangun, lalu berjalan menuju dapur. Ini sendoknya. Ini kopimu. Kata sang ibu. Iya, Bu. Terima kasih. Jawab Hamin kemudian menikmati sarapan nasi pecel lauk ayam goreng. Bu, apa ibu masih kerja jadi pembantu panggilan? Tanya Hamin. Iya, Mas. Kalau gak kerja, dari mana ibu dapat uang buat biaya sekolah Mas Andik dan Idris adikmu? Bapakmu juga tidak tentu penghasilannya. Jawab sang ibu. Sambil makan, Hamin berkata dalam hati. Kasihan ibuku ini, kerja jadi pembantu. Rumah jelek dan suaminya kerjanya serabutan. Gak jelas penghasilannya. Sebenarnya aku ingin pergi dari rumah ini. Aku masih ingin kembali belajar di pondok pesantren. Tapi, melihat keadaan keluarga, jadi tidak tega aku meninggalkannya. Apalagi melihat keadaan ekonomi orang tua. Bagaimana ya, supaya mendapatkan uang banyak? Aku ingin membahagiakan orang tua. Bab 05 kecelakaan. Selesai makan, Hamin mengayuh sepeda angin pelan-pelan pergi ke galangan untuk membeli lem Raja Wali. Setelah membeli lem Raja Wali, Hamin bertanya pada seorang tukang parkir. Pak, di mana ya kalau membeli kertas koran bekas itu? Di pasar Gedong, Dik. Dekat dini kok, lurus saja. Pas pertigaan pasar itu, ada orang jual kertas bekas. Mungkin di situ ada koran bekas dijual. Jawab tukang parkir. Terima kasih, Pak. Jawab Hamin kemudian mengayuh sepeda ontelnya lagi. Tak lama kemudian, Hamin melihat di pertigaan ada orang jual kertas bekas. Setelah memarkir sepedanya, Hamin bertanya, Pak, jual kertas koran bekas? Gak ada, Dik. Kalau kertas semen bekas, banyak. Jawab pedagang kertas bekas. Berapa harga satu kantong kertas semen bekas? Tanya Hamin. 3.000, Dik. Jawab pedagang kertas bekas. Beli 30.000, Pak. Ini uangnya. Kata Hamin sambil menyodorkan uang. Sebentar ya. Ini, 10 kantong.
Kamu ikat sendiri di boncengan sepedamu, kata pedagang kertas bekas. Iya, Pak. Jawab Hamim lalu mengikat kertas kantong semen di boncengan sepeda. Setelah itu, Hamim pergi dengan sepeda bututnya. Baru beberapa meter hendak menyeberang jalan, tiba-tiba mobil BMW melaju dengan kencang, oleng ke kiri dan menabrak Hamim yang berdiri hendak menyeberang jalan. Beruaa. Suara benturan keras terdengar oleh orang-orang di sekitar, dan mobil pun berhenti di pinggir jalan setelah direm mendadak. Hamim terpental beberapa meter dan jatuh terduduk di tengah jalan raya. Kemudian dikerumunin orang banyak. Setelah itu, Hamim dibawa ke pinggir jalan di depan toko sepeda angin. Beberapa orang yang menolong keheranan, melihat Hamim tidak terluka sedikit pun. Duduk dulu, Dik, kata seseorang yang menolong. Ini minum air mineral dulu. Iya, Pak. Jawab Hamim kemudian menerima sebotol air mineral, lalu meminumnya. Mobil BMW warna hitam dengan bemper depan agak ringsek dan kaca depan pecah berhamburan. Berhenti di pinggir jalan. Seorang wanita muda dan cantik keluar dari dalam mobil, diikuti seorang laki-laki memakai jas, juga seorang sopir pribadi. Nona Jessie berjalan mendekati Hamim yang duduk di depan toko sepeda sambil keheranan. Adik gak apa-apa? Tanya Nona Jessica. Tidak apa-apa, Bu. Jawab Hamim. Aku antar ke rumah sakit ya. Biar diperiksa oleh dokter. Kata Jessica. Tidak usah, Bu. Saya mau pulang saja. Karena saya mau bikin kamar untuk istirahat tidur. Kata Hamim. Bagaimana bisa hidup? Dan tidak terluka sama sekali anak remaja ini. Kuman sekretaris Dava yang berdiri di depan Hamim. Bapak, Ibu, ayo bubar. Biar saya urus kecelakaan ini. Kata sekretaris Dava. Tak lama kemudian, orang-orang membubarkan diri. Sekretaris Dava, kamu telepon perusahaan, suruh kirim mobil jemputan. Dan suruh bawa uang cas 50 juta. Perintah Jessica. Iya, Non. Jawab sekretaris Dava. Pak Kirno, bawa mobil ke bengkel sekarang. Mumpung tidak ada polisi. Perintah Jessie. Baiklah, Non. Jawab driver Kirno kemudian pergi. Jessica duduk di sebelah Hamim. Tidak percaya menyaksikan kejadian kecelakaan yang barusan dialami. Jessica juga masih terheran-heran melihat Hamim tidak luka sedikit pun. Aneh remaja ini jelas-jelas ditabrak sama Mas Kirno dengan keras. Terpental, jatuh terpelanting di tengah jalan. Kok tidak terluka sedikit pun? Pasti ada yang istimewa dalam diri remaja ini. Kata Jessica dalam hati. Adik siapa namanya? Tanya Jessica. Hamim Jazuli, Bu. Jawab Hamim. Jangan panggil Bu. Aku masih muda dan belum punya suami. Panggil saja Nona Jessica. Kata Jessie. Iya, Non. Sahut Hamim. Rumahmu mana? Tanya Jessica. Desa Konoha, Non. Samping kuburan umum. Jawab Hamim. Sebelah mana itu? Desa Konoha. Seru Jessica. Dekat sini, pampatan belok kiri. Setelah melewati 2 desa, baru itu desa Konoha. Jawab Hamim. Sepeda anginmu ringsek. Kata Jessica sambil melihat sepeda yang ada di bawah pohon. Di belakang kita duduk. Adalah toko sepeda angin. Aku belikan yang baru ya? Ujar Jessica. Iya, Non. Jawab Hamim polos. Ayo berdiri. Kata Jessie kemudian berjalan mendekati penjaga toko. Mas, aku beli sepeda mini kayak sepedanya adik ini yang ringsek itu. Kata Jessica. Iya, Mbak. Ini sepedanya. Harganya 1.800.000. Jawab penjaga toko. Baiklah, aku beli 1. Ujar Jessica. Iya, Mbak, jawab penjaga toko sepeda. Lalu mengambil sepeda di gudang. Tak lama kemudian. Ini Mbak sepedanya. Kata pelayan. Dik Hamim. Ini sepeda barumu. Kata Jessie. Iya, Non. Terima kasih banyak. Jawab Hamim kemudian menaruh sepeda ontel di depan toko. Mas, apa di sini juga servis sepeda angin? Tanya Jessica. Iya, Mbak. Sekalian merakit sepeda. Di sini juga servis. Jawab pelayan toko. Mas, apa sepeda ontel yang ringsek itu bisa diperbaiki? Tanya Jessica. Bisa, Mbak. Tapi, ya habis banyak. Kira-kira 1 jutaan. Jawab pelayan toko. Baiklah,
Kamu betulin ya. Habis ini aku bayar semuanya di kasir. Kata Jessica. Iya, Mbak. Jawab pelayan toko. Setelah membayar sepeda baru, Jessica bertanya pada Hamin. Adik Hamin, Mbak Jessie minta nomor teleponmu. Aku tidak punya HP, Mbak. Jawab Hamin. Nona, jemputan sudah datang. Dan ini amplop berisi uang tunai 50 juta. Ujar sekretaris Delva. Sekarang, belikan HP adik ini. Kata Jessie sambil menerima amplop. Itu, di seberang jalan ada konter HP. Baiklah, Non. HP merek apa? Tanya Delva. Belikan yang bagus. Sahut Jessica. Baiklah, Non. Jawab sekretaris Delva kemudian menyeberang jalan. Tak lama kemudian. Ini Non HP-nya. Ujar sekretaris Delva. Ya sudah, kamu masuk mobil. Kata Jessie. Adik Hamin, ini aku belikan HP baru. Di kantong plastik handphone ini, ada kartu namaku, juga amplop berisi uang. Aku berikan semua ini sebagai rasa maafku pada adik Hamin. Ujar Jessica sambil menyodorkan kantong plastik. Iya, Non. Terima kasih banyak. Semoga kebaikan Non Jessie dibalas oleh Allah. Jawab Hamin lalu menerima kantong plastik. Ya sudah, Non Jessie mau kerja dulu. Non Jessica minta maaf. Kata Jessica lalu naik mobil jemputan. Mobil pun melaju pelan-pelan. Alhamdulillah, tidak berurusan dengan polisi. Kalau sampai anak itu mati, bisa repot aku. Bisa dipenjara diriku. Karena aku yang memerintahkan sopir melaju kencang. Gumam Jessica. Nona Jessica, sepertinya, bocah bernama Hamin itu adalah bocah sakti. Dia pasti mempunyai banyak kelebihan lainnya. Ujar sekretarisnya Dava. Iya, Dava. Aku juga berpikir begitu. Dia pasti anak yang spesial. Ditabrak segitu kerasnya, tidak luka sedikit pun. Tapi, anak itu seperti anak idiot. Ujar Jessica. Setelah Hamin memindah kertas semen di jok sepeda baru, penjaga toko berkata, Dik, 2 hari lagi. Sepeda yang ringsek ini, kamu ambil ya. Servisnya sudah dibayar sama yang nabrak kamu tadi. Iya, Mas. Jawab Hamin. Jangan lupa, bawa kwitansinya kalau mau ambil sepeda. Seru pelayan toko. Iya, Mas. Jawab Hamin kemudian mengayuh sepeda baru. Melihat penjual daging sapi di pinggir jalan, Hamin berhenti lalu memarkir sepedanya dan berjalan mendekat kios. Pak, berapa harga daging sapi 1 kilo? Tanya Hamin. 100.000, Dik. Beli berapa? Tanya penjual daging. Beli 1 kilo, Pak. Ini uangnya. Kata Hamin sambil menyodorkan uang. Iya, Dik. Jawab penjual daging sambil menerima uang lalu menimbang daging. Ini, Dik. Terima kasih, Pak. Jawab Hamin sambil menerima daging, lalu pergi dengan mengayuh sepeda ontel. Sesampai di rumah, Hamin memarkir sepedanya di teras rumah sambil uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Pak Slamet ayahnya. Ning, kok baru sepedanya? Iya, Pak. Baru beli. Sepeda ontel milik Bapak tadi rusak. Masih diservis di toko sepeda. Ini kwitansi servisnya. 2 hari lagi, Bapak ambil di pasar. Jawab Hamin. Banyak sekali uangmu, beli sepeda baru. Itu kalau baru mahal loh, nggak boleh 1 juta. Bapak dulu saja, beli yang bekas, masih 400.000. Itu pun orang yang jual butuh uang. Kata Pak Slamet. Bapak nggak kerja, kok jam segini ngopi di teras rumah? Tanya Hamin. Nggak ada yang ngajak kerja, Min. Sudah 2 minggu lebih Bapak nganggur. Bisanya juga ada saja yang ngajak kerja di proyek bangunan. Untung ibu mau kerja cuci baju di rumah tetangga. Jadi, ada uang buat belanja. Dan, untung kakakmu Ririn sudah kerja. Bisa bantu-bantu ekonomi keluarga. Jawab Pak Slamet. Emang, sudah lama Kak Ririn kerja, Pak? Tanya Hamin. Baru 3 bulanan. Selesai lulus sekolah. Jawab Pak Slamet. Ibu mana, Pak? Tanya Hamim lagi. Ada di dapur, lagi bikin kue donat. Jawab Pak Slamet. Pak, bantu Hamim ya. Betulin kamar panggung. Biar nanti malam bisa dibuat tidur. Ujar Hamim. Oke,
Siap, jawab Pak Slamet kemudian berdiri. Bu, seru Hamim memanggil. Iya Mas Hamim, sahut sang ibu. Ini, Hamim belikan daging sapi di pasar. Ibu masak untuk makan sekeluarga, kata Hamim sambil meletakkan kantong plastik di atas meja. Kamu punya uang, kok beli daging segala? Kan mahal daging sapi itu, ujar sang ibu. Punya uang Bu. Kalau gak punya uang, ya gak beli Bu. Ya sudah Bu, Hamim mau betulin kamar panggung dulu, jawab Hamim. Ini, kamu bawa donatnya, buat camilan, ujar sang ibu. Iya Bu, jawab Hamim lalu beranjak. Ya Allah, Hamim anakku kok bisa ngerti urusan dapur ya? Dia roal, gak pelit sama ibunya, gak kayak kakak-kakaknya. Punya uang buat senang-senang sendiri, gumam Ibu Maria. Setelah menyimpan kantong HP di dalam tas, Hamim mulai menambal dinding kamar gubuk yang terbuat dari ayaman bambu dengan kertas semen yang dilem. Sambil mengelem kertas semen di dinding bambu, Hamim berkata dalam hati, aku lihat di kamar tadi, HP yang dibelikan Non Jessica sangat bagus sekali. Maknya iPhone. Kwitansinya tertera harga 7 juta. Aku tidak bisa mengoperasikan handphone, karena dari kecil tidak pernah punya handphone. Dan uang pemberian Mbak Jessica di dalam amplop itu juga banyak sekali. Aku hitung 50 juta. Buat apa uang sebanyak itu ya? Tadi, waktu aku ditabrak mobilnya Non Jessica, aku lihat ada orang tua dalam mimpiku telah menyelamatkan aku. Aku dipeluknya, dan yang aku ingat kemudian, aku sudah duduk di tengah jalan. Siapa ya orang tua dalam mimpiku itu? Hamim, habis ini tinggal pasang lampu saja. Kalau kamu punya uang, beli kasur baru sama bantal guling, ujar Pak Slamet. Iya Pak, beli karpet saja, jawab Hamim. Ya terserah kamulah, yang penting kamu bisa tidur nyaman, sahut sang bapak. Pak, kenapa keluarga kita nggak punya sepeda motor? Tanya Hamim. Sebenarnya, bapak pingin beli NIM, tapi uang yang sudah terkumpul, uangnya buat bayar sekolah Ririn kakakmu, sudah terkumpul lagi buat bayar biaya sekolah Mas Andi kakakmu. Ada saja, di kampung ini, hanya keluarga kita yang tidak punya motor. Kamu gak kepingin sekolah apa? Kan waktunya kamu sekolah SMA, kata sang bapak. Gak kepingin sekolah Pak? Buat apa juga sekolah? Jawab Hamim kemudian istirahat makan donat. Pak, kalau beli motor itu berapa sih harganya? Tanya Hamim. Mahal Mim, jawab sang bapak. Kalau beli bekas yang layak pakai, berapa Pak harganya? Tanya Hamim lagi. Kalau Vario, ya 7 juta hingga 12 Mim. Kalau Scoopy ada yang 7 juta hingga 12 juta. Ada yang 15 juta. Macam-macam harganya, jawab sang bapak. Di mana Pak kalau beli motor bekas? Tanya Hamim. Ke Pak Ridwan, RT sebelah. Dia kan, makelar, jual beli motor bekas. Kemarin Bapak ketemu di warkop. Kamu tanya-tanya harga motor, emang mau beli? Jawab sang bapak lalu bertanya. Iya Pak, mau belikan Mbah Ririn, biar berangkat kerja gak bareng temannya, dan biar gak naik gojek. Sama belikan Mas Andi, biar sekolah gak bareng temannya. Kasihan, aku lihat, tadi jalan kaki ke jalan raya. Jawab Hamim. Banyak dong, uangmu kalau mau beli motor, sahut sang bapak. Ya adalah Pak. Sebentar ya Pak, tak minta ibu kopi panas, kata. Hamim kemudian beranjak ke dapur. Bu, bikinin kopi panas ya? Seru Hamim. Habis kopimu tadi? Tanya sang ibu. Tumpah Bu, kesengol. Jawab Hamim kemudian berjalan ke depan TV lalu mengambil uang 30 juta di dalam tas. Setelah itu Hamim kembali ke kamar panggung. Pak, ini uang 30 juta. Bapak belikan motor Scoopy untuk Kak Ririn, sama Vario untuk Mas Andi, untuk Bapak terserah beli motor apa. Kalau bisa, beli Vario saja, ujar Hamim. Melihat tumpukan uang di atas lantai bambu, Pak Slamet sangat terkejut sekali juga heran. Dari mana kamu dapat duit sebanyak ini? Tanya sang bapak. Dikasih orang Pak, Hamim gak mencuri. Sudah Bapak pergi temui Pak Ridwan,
dan beli motor bekas, kata Hamim. Iya, jawab Pak Slamet, kemudian turun dari kamar panggung sambil membawa uang 30 juta. Sambil berjalan Pak Slamet masih keheranan dengan tingkah Hamim anaknya. Bab 06 membeli motor bekas. Sampai di RT sebelah, Pak Slamet melihat Pak Ridwan yang sedang duduk ngopi di teras sambil main HP. Assalamualaikum Pak Ridwan, seru Pak Slamet. Waalaikumsalam Pak Slamet. Dari mana Pak? Tanya Pak Ridwan. Dari rumah. Pak, apa ada motor Vario dan Suzuki yang harganya 10 jutaan? Banyak Pak, ini ada 3 motor Vario di ruang tamu. Ada juga motor Suzuki. Jawab Pak Ridwan. Apa masih bagus Pak? Kondisi motornya? Tanya Pak Slamet. Masih bagus Pak Slamet. Masih layak pakai. Surat-suratnya juga masih baru diganti. Apa Pak Slamet mau beli motor? Jawab Pak Ridwan, lalu bertanya. Iya Pak, untuk sekolah anak saya. Jawab Pak Slamet. Kalau buat Pak Slamet sendiri, yang ini saja Pak, masih sangat bagus sekali. Ujar Pak Ridwan. Saya mau beli 3 motor Pak, 2 Vario dan 1 Suzuki. Ujar Pak Slamet. Alhamdulillah, kebetulan ada Suzuki yang sangat bagus Pak. Sebentar, tak keluarin semua motornya. Kata Pak Ridwan kemudian mengeluarkan motor. Sambil menyalakan mesin motor bekas, Pak Slamet bertanya. Berapa harga motor ini Pak? Kalau Vario 10 jutaan Pak, kalau Suzuki-nya 9,8 juta. Jawab Pak Ridwan. Baiklah Pak, ambil 3 motor. Ini uangnya Pak Ridwan. Kata Pak Slamet. Sebentar ya Pak, tak tulisan kwitansi tanda pembelian motor. Ini Pak surat STNK dan BPKB-nya. Dicek dulu Pak, satu persatu. Ujar Pak Ridwan. Tak lama kemudian. Ini Pak Slamet kwitansinya. Mari, saya bantu antar motor ke rumah. Dini. Seru Pak Ridwan. Iya Pak. Jawab Dini. Tolong, bantu Bapak ngantar motor ke rumah Pak Slamet dekat kuburan. Ujar Pak Ridwan. Iya Pak. Sahut Dini anaknya. Tak selang lama, 3 motor pun sudah ada di halaman rumah gubuk. Kalau begitu, saya pamit pulang Pak Slamet. Terima kasih banyak loh Pak. Ujar Pak Ridwan. Sama-sama Pak Ridwan. Saya juga terima kasih. Jawab Pak Slamet. Motor siapa Pak? Tanya Ibu Maria yang melihat 3 motor di halaman rumah. Motor kita Bu. Hamim yang beli. Jawab Pak Slamet. Hamim. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu sampai bisa beli 3 motor? Ujar Ibu Maria heran. Katanya dikasih orang. Sudah, jangan tanya uang dari mana sama Hamim. Nanti dia tersinggung lagi. Jawab Pak Slamet. Iya Pak. Sahut Ibu Maria. Hamim ini membelikan Ririn kakak perempuannya buat kerja. Sama membelikan Andi kakaknya untuk sekolah. Dan membelikan bapaknya. Ujar Pak Slamet. Alhamdulillah. Ujar Ibu Maria meneteskan air mata. Assalamualaikum, ujar Andik yang baru pulang sekolah. Waalaikumsalam. Jawab Pak Slamet dan Ibu Maria. Motor siapa Pak? Kok banyak bagi? Tanya Andik yang berdiri di teras rumah. Ini Vario merah untukmu, yang Suzuki milik kakakmu. Jawab Pak Slamet. Alhamdulillah. Bapak belikan motor aku buat sekolah. Ujar Andik. Bukan Bapak yang beli, tapi Hamim adikmu. Sahut Pak Slamet. Hamim. Banyak kali uangnya dia. Kata Andik. Ganti baju sana, terus sholat lalu makan. Kata sang ibu. Iya Bu. Jawab Andik sangat senang sekali punya motor. Sudah selesai Min? Tanya Pak Slamet dari luar gubuk. Sudah Pak, tinggal beli karpetnya saja. Sama bantal guling, juga meja belajar. Jawab Hamim. Apa kamu masih ada uang? Kalau ada, Bapak belikan ke pasar sama Ibu. Kata Pak Slamet. Ada Pak, sebentar tak ambilkan. Jawab Hamim lalu beranjak keluar gubuk panggung. Tak lama kemudian, ini Pak uangnya, 3 juta. Beli kabel sama lampu untuk kamar panggung. Lalu, beli lampu belajar. Karpet halus yang agak tebal batal, dan guling serta selimut yang tebal.
Beli kabel dan lampu untuk penerangan di kebun, Pak. Kata Hamim. Iya, Mas. Jawab Pak Slamet sambil menerima uang, lalu pergi ke teras. Bu, ayo ikut ke pasar sebentar. Ajak Pak Slamet. Iya, Pak. Jawab Ibu Maria. Setelah menyalakan mesin motor Vario warna putih, Pak Slamet dan Ibu Maria pun pergi. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu senang dan bahagia. Gumam Hamim. Gus Hamim. Panggil Andi kakak laki-lakinya sambil berjalan. Apa, Mas? Sahut Hamim. Terima kasih ya, dibelikan motor buat sekolah. Kata Andi. Iya, Mas, sama-sama. Ujar Hamim. Ayo aku bantu kamu. Ujar Andi. Aku mau menebang pohon bambu sekarang. Tapi tak sholat dulu ya. Kata Hamim. Oke. Tak masukkan motor dulu ke dalam rumah. Sahut Andi. Selesai sholat dan makan siang, Hamim dan Andi kakaknya memotong pohon bambu di kebun belakang rumah. Sementara, Pak Slamet memasang kabel lampu. Dan Ibu Maria menata karpet yang dibelinya. Selesai memasang kabel listrik, Pak Slamet membantu memotong bambu. Sore pun tiba, dan azan asar terdengar berkumandang. Istirahat sebentar, Pak, Mas. Ada suara azan. Kata Hamim. Iya. Kata Andi kemudian duduk minum kopi. Tinggal 20 batang. Habis ini kita potong semua saja. Kata Pak Slamet. Iya, Pak. Sahut Andi. Ternyata banyak sekali pohon bambunya. Kata Andi. Lebih dari 70 pohon. Kamu mandi sana, Gus. Biar aku sama Bapak yang motong sisanya. Kamu sholat dulu. Kata Andi. Iya. Jawab Hamim kemudian beranjak mandi. Sementara, Pak Slamet dan Andik melanjutkan menebang sisa pohon bambu. Assalamualaikum, ucap Ririn sepulang kerja. Waalaikumsalam, jawab Ibu Maria yang menemani Hamim makan di depan TV. Bu, kok banyak motor di ruang tamu? Tanya Ririn. Tadi Hamim adikmu yang beli. Yang Sylvie itu milikmu untuk kerja. Jawab sang ibu. Alhamdulillah. Gak naik angkutan umum dan Gojek. Gus Hamim, terima kasih ya. Kata Ririn kemudian mencium pipi Hamim. Habis ini tak belikan roti bakar dan es kacang hijau. Ujar Ririn. Buruan mandi, sholat lalu makan. Ujar Ibu Maria. Siap, Bu. Sahut Ririn. Selesai mandi dan sholat. Ririn menikmati makan di meja makan yang terletak di dapur sambil mengumam. Dari mana ya? Hamim adikku punya uang sebanyak itu. Beli motor langsung 3. Aku saja yang kerja hampir 4 bulan. Gak bisa beli motor. Kok bisa punya pikiran membelikan motornya aku dan Andik juga Bapak? Padahal, Hamim adikku itu seperti anak yang gak normal. Normal sih normal, tapi kayak gak normal. Dan, bodohnya minta ampun. Lambat kalau berpikir. Ngaji di pondok pesantren hampir 4 tahun. Ngaji surat Yasin saja nggak bisa. Tapi, kok cerdas punya pemikiran bantu ibu kasih uang belanja. Buat kamar panggung, beli motor. Membingungkan kan sekali. Apa? Mungkin barokah dari gurunya yang dikenal wali. Selesai makan, Ririn mengeluarkan motor Scoopy untuk membeli roti bakar dan es kacang hijau. Azan maghrib berkumandang. Hamim sholat berjamaah bersama ibunya. Selesai sholat, Hamim kembali duduk di depan TV sambil merokok. Gus Hamim, ini roti bakar dan es kacang hijau. Aku beli 5 bungkus. Untuk Bapak, Ibu, dan Idris juga Andik. Kata Ririn. Melihat keempat anak-anaknya makan roti bakar dan minum es kacang hijau sambil bercanda. Ibu Maria merasa bahagia. Sejak Hamim pulang ke rumah, perasaan rumah ini terasa tentram sekali. Anak-anak yang biasanya ribut, jadi suka bercanda. Andik biasanya jarang pulang, sekarang betah di rumah. Kebutuhan dapur juga sangat cukup sekali. Kata Ibu Maria dalam hati. Hamim, ini uang kembalian belanja beli karpet tadi. Sisa 1,4 juta. Kata sang ibu. Iya, Bu, terima kasih. Jawab Hamim sambil menerima uang dari ibunya. Idris, ini uang 200.000 untukmu. Ujar Hamim. Makasih, Mas. Jawab Idris anak bungsu.
Mas Andik, ini untuk Mas, 200.000. Kata Hamim. Alhamdulillah, makasih Gus. Ujar Andik. Ini untuk Mbak Ririn juga 200.000. Sisanya, untuk ibu belanja. Ujar Hamim. Makasih Gus. Kok kamu banyak uangnya? Dari mana Gus? Tanya Ririn. Dikasih orang. Mas Andik, tolong, ajarin aku main HP. Ujar Hamim. Ini HP-ku jelek Gus, lemot. Pakai HP-nya Kak Ririn ya? Ujar Andik. Pakai HP-ku saja. Ini HP-nya. Kata Hamim. Loh, HP-nya iPhone. Hebat banget kamu Gus. Ujar Ririn. Dikasih orang. Aku gak tahu HP bagus apa enggak. Kata Hamim. Mas, buat aku ya. Kata Idris adiknya yang kelas 6 SD. Ya, ambil saja. Kata Hamim. Asik, bisa main jin. Kata Idris adik bungsunya Hamim. Sini, aku buatkan akun. Kata Ririn kemudian mengambil HP baru pemberian Hamim. Loh, ini kok ada kartu nama Presiden Direktur Jessica? Seru Ririn. HP itu diberi orang yang punya kartu nama itu. Kakak masukkan saja nomor teleponnya di HP-nya Idris. Kata Hamim. Gaya, ternyata Gus Hamim punya teman Presiden Direktur. Kata Ririn. Ya sudah, aku mau tidur di kamar panggung. Kata Hamim kemudian beranjak pergi keluar rumah. Setelah berada di depan kamar panggung, Hamim melihat potongan bambu masih berserakan. Sesudah menaruh tas bututnya di kamar panggung, Hamim keluar lagi, lalu menyalakan lampu di kebun belakang rumah. Setelah mengambil gergaji, meteran dan parang, Hamim mengambil sepotong bambu, lalu dipotong sesuai ukuran. Kamu Hamim? Seru Ibu Maria dari dapur. Iya, Bu. Jawab Hamim. Lagi apa kamu malam-malam gini? Katanya mau istirahat tidur di kamar panggung. Tanya sang ibu. Nanti saja, Bu. Tidurnya. Ini lagi motong bambu, mau bikin kandang ayam. Sahut Hamim. Ibu buatkan kopi ya? Ujar sang ibu. Iya, Bu. Jawab Hamim. Tak lama kemudian. Ini Mas, kopinya. Kata sang ibu sambil menaruh gelas di atas potongan kayu. Makasih, Bu. Ujar Hamim. Malam melambat kian pekat. Tak terasa sudah jam 01 dini hari. Namun Hamim masih duduk sambil menggergaji bambu. Tiba-tiba Hamim mendengar namanya dipanggil. Hamim, kamu itu, malam-malam berisik saja. Ngapain kamu? Tanya Bangsa Jin. Melihat seorang lelaki tampan tinggi besar, dan perempuan cantik juga tinggi besar, Hamim tetap tenang dan santai sambil menikmati kepulan asap rokok. Kalian siapa? Kau tahu namaku? Tanya Hamim polos. Kamu gak takut tengah malam di tengah kebun sendirian? Dekat kuburan umum lagi. Tanya Jin penghuni kebun belakang. Ada 3 yang aku takuti di dunia ini. 1, ibuku. 2, guruku Kiai Basori. 3, saat aku melakukan kesalahan. Jawab Hamim santai sambil merokok. Apa kamu gak takut sama aku? Seru Bangsa Jin. Gak takut. Aku pernah melihat jin kayak kalian. Bahkan wajahnya lebih seram. Jawab Hamim. Jadi, kamu tahu kalau kami bangsa jin? Tanya jin kebun. Tahu, karena kamu tidak seperti manusia pada umumnya. Jawab Hamim. Beneran kamu gak takut sama aku? Tanya jin kebun. Iya, beneran aku gak takut. Apa kamu mau ngajak berkelahi? Ujar Hamim lalu berdiri sambil memegang gergaji. Hahaha, anak kecil nantang berkelahi. Kalau aku kalah, aku akan tunduk kepadamu, dan aku mematuhi perintahmu. Kata jin kebun. Tanpa banyak bicara, Hamim langsung mengampar pipi jin kebun dengan gergaji yang tajam. Namun, jin kebun itu dengan mudah mengelak. Lalu ganti mengampar pipi Hamim. Tiba-tiba terdengar suara jeritan kesakitan. Jin kebun itu tersungkur sambil memegangi tangan kanannya. Ampun Kiai, ampun Kiai. Kata jin kebun sambil memegangi tangannya. Yang melihat Hamim berubah menjadi wujud Kiai Basori. Setelah wujud Kiai Basori hilang, Hamim berjalan mendekati jin kebun yang duduk di atas tanah. Sudah berkelahinya? Tanya Hamim.
Sudah, Gus. Ampun. Aku menyerah. Aku akan tunduk dan mematuhi semua perintahmu. Tolong sembuhkan tanganku, kata jin kebun. Bab 07 Jin Sepupu Desa. Hamim duduk di depan jin kebun, lalu mengurut tangan jin yang sakit. Siapa namamu? Tanya Hamim. Sayin, Gus. Jawab jin kebun. Kamu jin perempuan? Siapa namamu? Tanya Hamim. Harlin, Gus. Jawab jin kebun. Di mana tempat tinggal kalian? Tanya Hamim. Di kebun yang luas itu, Gus. Samping kebunnya Gus Hamim ini. Jawab jin Sain. Apa kebun milik Pak Lurah yang mau dijual itu? Ujar Hamim. Iya, Gus. Benar, Gus. Jawab Sain. Sudah sembuh tanganmu, kata Hamim kemudian berdiri. Sini kalian, temani aku memotong bambu, kata Hamim. Iya, Gus. Jawab jin Sain dan Harlin. Hamim kembali duduk di kursi kecil. Setelah menyeruput kopi, Hamim menyulut rokok Surya 16, kemudian menggergaji batang bambu. Mengapa tadi kalian kesini menggangguku? Tanya Hamim. Karena aku merasa terganggu dengan suara gergaji dan hamamu, Gus. Jawab jin Sain. Duduk yang enak, temani aku sampai selesai motong bambu. Katanya tadi, kamu tunduk dan patuh pada semua perintahku, kata Hamim. Iya, Gus. Jawab jin Sain. Ini rokok. Kalau mau merokok. Ujar Hamim. Iya, Gus. Jawab jin Sain. Kalau boleh tahu, tadi kenapa kamu berteriak kesakitan? Padahal kamu yang mengamparku. Kok kamu yang kesakitan? Tanya Hamim. Saat aku memukul Gus tadi, aku melihat Gus Hamim berubah menjadi seorang kiai. Lalu, telapak tangan kiai itu mendorongku, hingga aku terjengkang, dan tanganku terasa sakit sekali. Jawab jin Sain. Mendengar pengakuan jin Sain, Hamim sangat terkejut. Namun Hamim tetap tenang menyembunyikan sarah keterkejutan itu. Sain. Panggil Hamim. Iya, Gus. Jawab jin Sain. Apa banyak jin yang tinggal di sekitar rumahku sini? Tanya Hamim. Banyak, Gus. Aku adalah jin sesepuh di desa Konoha sini. Jawab jin Sain. Jadi, semua jin yang ada di desa ini tunduk dan patuh kepadamu. Tanya Hamim. Iya, Gus. Benar. Jawab jin Sain. Kalau begitu, kamu bilangin sama wargamu, jangan mengganggu keluargaku ya. Kalau ada yang mengganggu keluargaku, akan aku usir dari desa ini. Ujar Hamim untuk menakut-nakuti. Iya, Gus. Akan saya umumkan kepada semua jin yang tinggal di desa ini. Ujar jin Sain. Kata guruku, Kiai Basori, bangsa jin itu sakti-sakti. Apa benar? Tanya Hamim. Iya, Gus. Semua jin mempunyai kesaktian sejak lahir. Tapi, jin juga bisa dikalahkan oleh manusia. Jawab jin Sain. Apa kamu mempunyai kesaktian untuk membuat kandang ayam dengan cepat? Tanya Hamim. Bisa, Gus. Dalam hitungan menit, saya sanggup membuat kandang ayam yang bagus. Jawab jin Sain. Kalau begitu, sekarang buatkan aku kandang ayam dan kandang merpati. Dan tolong bersihkan kebunku dari daun bambu dan potongan bumbu yang berserakan. Kata Hamim. Baiklah, Gus. Jawab jin Sain dan jin Harlin istrinya. Gus duduk sebelah sini ya. Setelah Hamim duduk di pinggir, jin Sain langsung membaca mantra. Tiba-tiba puluhan bangsa jin berdatangan, lalu bekerja dengan sangat cepat. Kurang lebih 1/4 jam, kebun belakang rumah langsung bersih, tidak ada satu kotoran. Dan puluhan kandang ayam berjejer rapi, juga 4 kandang burung merpati sudah jadi siap pakai. Sudah selesai, Gus. Ujar jin Sain. Terima kasih. Jawab Hamim. Aku minta satu lagi. Aku ingin punya uang untuk membangun rumah ibuku. Apakah kamu bisa memberiku uang? Kata Hamim. Bisa, Gus. Jawab jin Sain lalu membaca mantra. Tak lama kemudian, ini Gus, kantong plastik berisi uang. Terima kasih jin Sain, kalian boleh pergi. Oh iya, bagaimana cara memanggilmu? Tanya Hamim. Gus cukup menyebut nama saya 1 kali. Saya pasti akan hadir. Jawab jin Sain. Baiklah, silakan pergi.
Aku mau istirahat di kamar panggung. Kalau kamu ada perlu sama aku, kamu temui aku di kamar panggung itu. Ujar Hamim. Iya, Gus. Saya permisi dulu. Ujar Jin Sain. Setelah Jin Sain pergi menghilang, Hamim beranjak masuk kamar panggung sambil membawa kantong plastik berisi uang. Aduh, capeknya. Gumam Hamim kemudian melihat isi kantong plastik. Banyak sekali uang ini, baru-baru lagi kertasnya. Loh, Bapak beli lemari kecil. Lebih baik uang ini aku simpan di lemari saja. Besok aku hitung. Mataku sudah ngantuk. Gumam Hamim. Jam pukul 5, Ibu Maria bangun lalu menuju kamar panggung di sebelah rumah, agak ke belakang dekat dapur. Hamim, panggil sang ibu. Iya, Bu. Sahut Hamim. Kamu gak sholat subuh? Sudah jam 05 pagi. Kata sang ibu. Iya, Bu. Jawab Hamim kemudian bangun lalu keluar gubuk. Kemudian mandi di dapur. Setelah mandi, Hamim melaksanakan sholat di kamar panggung. Selesai sholat, Hamim duduk di teras kamar panggung sambil melihat pemandangan batu nisan di kuburan umum. Mas Hamim, ini ibu buatkan kopi. Kata sang ibu sambil meletakkan cangkir di lantai bambu. Iya, Bu. Terima kasih. Bu, duduk sini sebentar. Hamim ingin mencium ibu. Kata Hamim. Iya. Jawab Ibu Maria kemudian duduk. Lalu, Hamim mencium pipi ibunya. Sudah ya? Ibu mau manasin sayur dulu. Untuk sarapan adikmu dan kakak-kakakmu. Ujar sang ibu. Iya, Bu. Jawab Hamim. Sambil manasin sayur dan menyiapkan sarapan pagi. Ibu Maria berkata dalam hati. Hamim anakku ini semakin aneh. Masak, buat kandang ayam dan burung merpati dalam semalam sudah selesai. Ada 10 kandang ayam dan 4 kandang burung merpati. Yang bikin heran lagi. Kebun yang kotor, jadi bersih dalam semalam, gak masuk akal. Akar bambu bekas dipotong juga tidak ada. Lebih baik, aku diam saja. Setelah menyeruput kopi, sambil merokok, Hamim menata kandang ayam satu persatu di pinggir kebun. Hamim, ayo sarapan dulu. Ini ibu masak rawon. Kata sang ibu. Iya, Bu. Jawab Hamim kemudian berjalan masuk ke dapur. Mas Andik mau sekolah. Tanya Hamim. Iya, Gus. Jawab Andik. Mas, kalau beli ayam di mana? Tanya Hamim. Ayam apa dulu? Sahut Andik. Ya, ayam yang baguslah, Mas. Yang bisa bertarung dan buat dipelihara. Jawab Hamim. Kamu beli di Desa Agung. Tetangga desa dengan desa kita. Rumahnya dekat perbatasan. Namanya Kang Irwan. Dia peternak ayam Bangkok. Tapi ya gitu, mahal-mahal. Jagonya saja, bisa 2 juta sampai 5 juta. Kamu beli yang anakan saja. Murah. Kata Andik. Iya, Mas. Sahut Hamim. Beli di pasar gedong saja kenapa? Kan banyak di pinggir jalan raya orang jualan ayam. Murah-murah. Sahut Ibu Maria. Coba saja. Tapi, kebanyakan ayam kampung, Bu. Gini saja, Gus. Beli jago Bangkok, tapi indukannya ayam kampung. Ujar Andik. Iya, habis ini aku tak ke rumah Kang Irwan di Desa Agung. Kata Hamim. Ya sudah, aku tak berangkat dulu. Kata Andik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Ibu Maria. Setelah menghidupkan motornya, Andik pun pergi. Sudah Bu makannya? Kata Hamim kemudian meletakkan piring di pinggir sumur. Ya sudah. Ibu tak kerja dulu ya. Mau nyuci di RT sebelah. Iya, Bu. Hamim mau beli ayam. Ujar Hamim. Iya, Mas. Jawab Ibu Maria lalu pergi. Hamim mengayuh sepeda ontelnya. Pergi ke pasar gedong yang tempatnya agak jauh. Setelah sampai di depan pasar pinggir jalan, Hamim melihat banyak pedagang ayam. Setelah menyandarkan sepeda ontel di pohon pinggir jalan, Hamim mendekati pedagang ayam sambil melihat-lihat. Mau beli ayam, Dik? Tanya pedagang ayam. Iya, Pak. Tapi lihat-lihat dulu. Jawab Hamim. Cari ayam apa? Tanya pedagang ayam. Ayam Bangkok untuk aduan, Pak. Jawab Hamim. Ini dia ada ayam Bangkok masih muda. Tapi wajahnya terluka habis diadu 2 hari yang lalu. Kata pedagang ayam.
Setelah melihat dengan seksama, Hamim bertanya, "Berapa Pak harganya?" "Ambil dah, 150.000. Ujar pedagang ayam. "Kalau yang ini berapa Pak?" Tanya Hamim. "Yang ini 300.000 dik." Jawab pedagang ayam. "Gak boleh kurang Pak, 200.000. "Kalau boleh, aku beli 2 sama yang wajahnya terluka," kata Hamim. "Baiklah," jawab pedagang ayam. "Pak, apa ada ayam betina yang bongkok?" Tanya Hamim. "Ini ada 4, 100.000-an. Ujar pedagang ayam. "Kalau ayam kampung betina, berapa Pak harganya?" Tanya Hamim. 50.000-an. Jawab pedagang ayam. "Aku beli 4 ayam Bangkok betina, dan 6 ayam kampung betina. Sama 2 ayam jago tadi," kata Hamim. "Semua 1.050.000. Sebentar, aku masukkan kardus dulu." "Naik apa kamu ke sini?" Tanya penjual ayam. "Sepeda ontel Pak," jawab Hamim. "Mana sepedanya?" Tanya pedagang ayam. "Ini Pak," jawab Hamim sambil menunjuk sepeda yang bersandar pohon. "Tak ikat sekalian di boncengan sepedamu," kata penjual ayam lalu mengambil kardus. "Ini uangnya Pak, aku tak beli ayam yang kecil-kecil," kata Hamim. "Iya terima kasih. Sebelahku ini loh, jual ayam anakan." "Eri, adik ini cari ayam anakan," ujar pedagang ayam. "Anakan ayam apa dik?" Tanya pedagang ayam anakan. "Ayam Bangkok sama ayam kampung Pak," jawab Hamim. "Sini, beli berapa ekor?" "Yang Bangkok 15.000-an, yang ayam kampung 10.000-an," kata pedagang ayam anakan. "Beli ayam kampung 20 ekor, dan ayam Bangkok 20 ekor," jawab Hamim. "Semua 500.000. Dijadikan satu ya, tak masukkan kardus," ujar pedagang ayam anakan. "Iya Pak, tolong diikat jadi satu ya, ini sepedaku," ujar Hamim. "Oke, siap," jawab pedagang ayam anakan. Selesai membeli ayam, Hamim membeli makanan ayam sekalian. Kemudian Hamim langsung pulang mengayuh sepeda ontelnya. Selang setengah jam, Hamim sampai di rumah, dan langsung menuju kebun belakang. "Hamim," panggil Pak Slamet bapaknya, yang lagi makan di dapur. "Iya Pak," sahut Hamim. "Dari mana kamu?" tanya sang bapak. "Dari pasar, beli ayam Pak," jawab Hamim lalu memasukkan ayam ke kandang yang baru satu persatu. "Banyak ama Aat kamu beli ayam," kata Pak Slamet sambil berdiri melihat ayam. "Biar bapak dan ibu ada kegiatan di kebun belakang rumah. Tiap pagi dan sore bapak ibu bisa kasih makan ayam," sahut Hamim. "Iya," sahut sang bapak. "Pak, bapak gak ada acara keluar rumah?" tanya Hamim. "Gak ada," jawab sang bapak. "Antar aku beli angsa mentok ya Pak, sama burung merpati di pasar," kata Hamim. "Iya Min," jawab Pak Slamet lalu menyelesaikan makannya. "Ayo Pak," ajak Hamim sambil berjalan ke depan rumah. Pak Slamet mengeluarkan motor Vario warna putih dari dalam rumah. Setelah menyalakan mesin, motor pun melaju pelan-pelan menuju pasar. Tete Golden kontraktor. Jessica duduk di ruang presiden direktur sambil menghisap sebatang rokok mild dan melihat lembaran surat dokumen. "Selamat pagi Nona," sapa sekretaris Dava kemudian masuk ruangan. "Duduklah," kata Jessica sambil menunjukkan dokumen. "Iya Non," kata sekretaris Dava lalu duduk. "Bagaimana ini? Kerjasama kita telah ditolak oleh beberapa perusahaan ternama. Kalau kita tidak bisa kerjasama dengan perusahaan papan atas, perusahaan kita akan bangkrut dalam kurun waktu beberapa bulan ini," kata Presiden Direktur Jessica. "Sebenarnya, semua syarat yang kita ajukan dalam menjalin kerjasama sudah sesuai prosedur Non. Tapi, perusahaan papan atas tidak percaya dengan kondisi keuangan perusahaan kita. Mereka mengajukan syarat. Minimal perusahaan harus memiliki saldo 2 triliun. Sedangkan perusahaan kita hanya memiliki saldo 1 triliun. Karena semua proyek yang akan kita kerjakan bernilai 2 triliun. Kata sekretaris Dava, "Aku sudah cari pinjaman uang, tapi ditolak."
Kalau saja tender pengerjaan proyek dari PT Mandiri bisa kita dapatkan, kita akan mempunyai keuntungan yang sangat besar dalam 1 tahun. Sekitar 1 triliun, itu bersih. Dan, modal sudah kembali, ujar Jessica. Nona, apa Nona ingat pada seorang remaja sakti yang kita tabrak di Jalan Raya Pasar Gedong Waru? Tanya sekretarisnya Dava. Iya Dava, aku ingat. Dia memang remaja sakti. Mana ada orang ditabrak mobil yang lajunya kencang, tapi dia tidak luka sedikit pun. Seharusnya anak itu mati, atau setidaknya luka parah dan cacat seumur hidup. Ada apa dengan remaja bernama Hamim itu? Ujar Jessica. Barangkali, dengan kesaktiannya, dia bisa membantu kita untuk mendapatkan tender yang besar-besar. Apalagi, beberapa bulan ini, perusahaan sepi, tidak ada proyek sama sekali. Yang ada hanya proyek kecil saja, ujar sekretaris Dava. Bab